Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-183, di dalam ruang misterius. Serangan kekuatan penuh yang berisi semua doki dari dua ahli setengah kaisar benar-benar meletus. Badai doki yang menakutkan mengamuk di ruang kosong. Xiaoyan dan Heimu di dalamnya tampak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan badai itu. Mereka sama sekali tidak terpengaruh. Setelah ledakan dua keterampilan Do, awan jamur besar perlahan terbentuk di ruang kosong. Suhu yang sangat tinggi dan kabut putih keabu-abuan yang memenuhi langit memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap mata. Sekilas, yang bisa dilihat orang di dalam ruang ini hanyalah kabut keabu-abuan. Dalam beberapa tarikan napas singkat, tempat ini tampaknya telah berubah menjadi dunia yang benar-benar berbeda. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi ini. Sosok yang berdiri di ruang kosong itu tidak bergerak sama sekali. Matanya menyipit dan kilatan aneh melintas di matanya yang putih pekat. Aura seluruh tubuhnya ditarik dan dia tampak seperti orang biasa tanpa budidaya apapun. Kabut energi keabu-abuan perlahan menyebar. Akhirnya, kabut itu melilit Xiaoyan di dalamnya. Dengan pandangannya terhalang, Xiaoyan hanya menutup matanya dan membiarkan kabut menyelimuti dirinya. Sudut mulutnya terus membawa senyum lucu. Swoosh! Suara angin kencang muncul. Kabut energi di ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba terbelah kedua sisi. Segera setelah itu, garis retakan spasial kecil muncul di ruang di depan dada Xiaoyan. Sebuah tangan keriput yang ditutupi dengan garis-garis hijau tua yang aneh terulur darinya. Bang! Segera setelah itu, bunyi gedebuk yang teredam tiba-tiba terdengar. Di dalam ruang kosong, Xiaoyan masih tidak bergerak sama sekali. Ketika seseorang melihat dadanya lagi, tangan keriput yang menekan dengan keras dengan mudah diblokir oleh tangan putih lain yang menuju ke arahnya. Tangan ini tampaknya adalah kasual. Namun, saat kedua telapak tangan bersentuhan, ruang kosong di sekitarnya tiba-tiba runtuh seperti bendungan yang terendam banjir. Pada saat ini, sekilas, telapak tangan yang layu itu sepertinya sulit untuk ditolak. Telapak tangan yang tampak putih itu sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada telapak tangan yang layu. Pada saat kedua kekuatan bersentuhan, terdengar teriakan kejutan di kehampaan. Jelas, dia cukup terkejut karena Xiaoyan masih memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini sebenarnya tidak kalah dengan dirinya saat ini. Itu mungkin, dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan seperti itu lagi? Tidak. Itu tidak mungkin. Dalam kehampaan, Heimu menatap dengan kaget pada telapak tangan putih yang bertarung melawannya berkumpul di telapak tangannya. Tangan yang keriput tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama saat terpisah dari tangan putihnya, doki yang bergejolak di telapak tangannya tiba-tiba tergagap dan menghantam tangan putih itu. Pada saat ini, Xiaoyan juga tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup. Dua sinar cahaya api surgawi yang menakutkan keluar dari matanya yang putih pekat dan benar-benar membakar doki yang menghantamnya. Pada saat yang sama, tangan putih itu melanjutkan dengan serangan lain. Saat tangan Heimu memasuki ruang kosong, tangan itu menghantamnya dengan keras. Pada saat berikutnya, seseorang bisa mendengar suara bang. Ruang kosong di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Sesosok manusia kurus dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Kruk! Setelah sosok manusia itu dengan paksa menghentikan tubuhnya, mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seteguk besar darah segar. Sepasang mata gelap membawa ekspresi tidak percaya saat mereka melihat Xiaoyan 1000 kaki jauhnya. Tubuh Heimu yang dikirim terbang tiba-tiba bergetar di ruang kosong. Kakinya dengan keras menginjak ruang kosong dan tangan kirinya dengan keras menghantam ruang kosong di belakangnya. Saat doki menyembur keluar, Heimu meminjam kekuatan reaksi untuk menghentikan tubuhnya sepenuhnya. Merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang ditransmisikan dari lengan kanannya. Bahkan dengan ketabahan mental Heimu, sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak dengan kuat. Telapak tangan berikutnya bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Karena lengah, Heimu juga cukup menderita. Saat Heimu memfokuskan pandangannya dan menoleh, tatapannya tertuju pada sepasang mata putih pekat Xiaoyan. Melihat ini, mata Heimu langsung menciut. Dia mengenang dua pancaran cahaya api surgawi dari sebelumnya dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Butuh waktu lama kemudian sebelum kelopak matanya sedikit bergetar saat dia membuka mulut untuk berbicara. Kamu, bukan Yan Xiao. Mendengar kata-kata tegas dari mulut Heimu, sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman.
Matanya yang putih pekat menatap ke arah Heimu saat dia menggunakan nada yang sama untuk berbicara. Kamu, bukan kingmu. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, wajah Heimu langsung bergetar 3 kali. Sikap santai Xiaoyan di depannya menyebabkan dia merasakan bahaya yang ekstrem. Mampu bersembunyi di tubuh Xiaoyan tanpa dia sadari. Hanya poin ini saja sudah menunjukkan bahwa kekuatannya setidaknya di atas Do. Namun, dalam kondisi Heimu saat ini, kekuatannya paling banyak adalah Kaisar setengah bintang 9. Dibandingkan dengan orang ini, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun kekuatan Heimu saat ini setidaknya sebanding dengan setengah Kaisar bintang 9. Setengah Kaisar pada akhirnya hanyalah setengah Kaisar. Di hadapan Dodi sejati, dia masih sangat lemah. Dari kelihatannya, jarak antara Heimu saat ini dan Xiaoyan seperti jarak antara teknik Do kelas manusia dan teknik Do klasi. Ini bukan hanya perbedaan 1 atau 2 bintang. Jika seseorang harus mendeskripsikannya, itu akan menjadi jurang yang sangat besar. Bajingan, siapa sebenarnya bocah ini? Kenapa ada iblis tua di tubuhnya? Berharap bahwa setengah kaisar kecil benar-benar mampu mengubahnya. Seorang ahli Yuanzong saat itu menjadi keadaan yang menyedihkan. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa Dodi akan benar-benar ada di tubuh setengah kaisar kecil. Namun, tidak peduli bagaimana dia berpikir, situasi saat ini adalah dia. Heimu tidak lagi punya jalan keluar. Di depan Dodi, kekuatan kecilnya saat ini benar-benar tidak mencukupi. Namun, di saat berikutnya, seutas harapan sekali lagi muncul di hati Heimu. Mata tuanya yang gelap menyipit menjadi garis tipis saat dia menatap Xiaoyan. Ekspresi muram di wajahnya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Dia, Heimu, mungkin tidak punya jalan keluar. Hahaha, seorang Dodi sebenarnya bersembunyi di dalam tubuh setengah kaisar kecil. Tidak berani menunjukkan dirinya kepada orang lain. Mengapa? Apakah Dodi yang bermartabat hanya tahu bagaimana melakukan hal-hal tercela seperti itu? Tiba-tiba, Heimu mengangkat kepalanya dan tertawa mengejek. Mata tuanya yang gelap menatap Xiaoyan di sisi berlawanan. Matanya dipenuhi ejekan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi ini. Matanya sedikit berkedip saat dia melihat ke arah Heimu dan dengan lembut membuka mulutnya untuk tertawa. Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin melihat tubuh asliku? Heimu tertawa pelan saat mendengar ini. Kilatan melintas di matanya saat dia sekali lagi membuka mulutnya untuk tertawa. Bajingan, jadi bagaimana jika aku tidak melihatmu? Sayangnya, diriku yang terhormat ini akan benar-benar mati di tangan orang tercela yang tidak dikenal. Hatiku adalah benar-benar tidak mau menerima ini. Heimu sebenarnya tidak lupa menggelengkan kepala dan menghela nafas setelah selesai berbicara. Hal ini menyebabkan senyuman di sudut Xiaoyan di sisi berlawanan menjadi semakin tebal. Sambil mendengus dingin, Xiaoyan membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Karena kamu sangat ingin melihat tubuhku yang sebenarnya, aku akan menyerah padamu. Mati sepenuhnya. Kilatan tiba-tiba muncul di mata Heimu setelah suaranya terdengar. Dia tertawa dingin di dalam hatinya. Bab ke-184. Segel api di antara alis Xiaoyan berkedip-kedip di depan mata Heimu. Segera setelah itu, gugus cahaya putih pekat perlahan menghilang. Perlahan-lahan ia berubah di samping tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah putih. Itu adalah Guyu. Ketika Guyu meninggalkan tubuh Xiaoyan yang tidak sadarkan diri melunak dan jatuh ke ruang kosong. Guyu sepertinya sudah menduga hal ini. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan lengan bajunya berkibar. Sebuah kekuatan tak terlihat menyapu dan menopang tubuh Xiaoyan di ruang kosong. Heimu, yang telah menatap Guyu, melintas saat Guyu muncul. Dia meninggalkan bayangan di tempat dan menyerbu ke arah Xiaoyan, yang terbaring di ruang kosong. Dari cara Heimu melihatnya, karena orang tua di sampingnya bersembunyi di tubuh Xiaoyan tanpa melukainya, itu berarti bahwa hubungan mereka berdua tidaklah sederhana. Selama dia bisa mengendalikan Xiaoyan, dia akan bisa memaksa Guyu untuk menahan diri. Meskipun kekuatan Heimu jelas lebih rendah daripada Guyu, Heimu yakin dia bisa menangkap Xiaoyan saat Guyu meninggalkan tubuh Xiaoyan. Meskipun 1000 kaki adalah jarak yang cukup jauh, itu tertutup dalam sekejap mata bagi para ahli bandi ini. Pada saat yang sama, ketika tubuh Heimu menghilang, ruang kosong di samping tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah secara intens. Tubuh Heimu langsung muncul. Di saat yang sama Heimu muncul, gerakannya tidak berhenti sedikit pun. Tangannya yang keriput meringkuk menjadi cakar dan dengan cepat meraih leher Xiaoyan. Semua ini mungkin tampak lama, tapi terjadi dalam sepersekian detik. Baru pada saat inilah Guyu akhirnya menampakkan dirinya. Namun,
Cakar tangan Heimu sudah berjarak kurang dari 1 inci dari leher Xiaoyan. Mengingat jarak ini dan kecepatan Heimu, bahkan seorang elit Dodi tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Dari kelihatannya, Xiaoyan terikat jatuh ke tangan Heimu. Namun, bahkan pada saat ini, Guyu, yang sudah bereaksi, tetap bergeming. Seolah-olah hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Heimu tanpa sadar mengerutkan kening saat dia melihat Guyu tidak bergerak dari sudut matanya. Hatinya terasa aneh. Mengingat kekuatan Guyu, dia seharusnya sudah bereaksi terhadap tindakan Heimu. Bahkan jika dia tahu bahwa Xiaoyan masih akan berakhir di tangannya, dia seharusnya tidak hanya menunggu kematian. Namun, Heimu bingung dengan tindakan Guyu. Namun, di saat berikutnya, saat ujung jari Heimu menyentuh keras Xiaoyan, tubuh Xiaoyan yang ditopang di udara tiba-tiba menjadi lemas dan jatuh menuju kehampaan tak berujung di bawah. Saat dia melihat pemandangan ini, mata Heimu tiba-tiba mengecil. Ekspresi matanya berubah dan dia dengan cepat bereaksi di dalam hatinya. Tubuhnya di udara berputar dengan kuat saat dia membalik tangannya dan dengan keras melemparkan serangan telapak tangan ke ruang kosong di belakangnya. Bang! Ruang kosong di depannya tiba-tiba meledak saat telapak tangannya dilempar ke depan. Sebuah tangan keriput terulur entah dari mana dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Heimu. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, kekuatan seimbang yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, saat kayu hitam itu bersentuhan dengan telapak tangan, kekuatan di telapak tangan itu dihancurkan secara paksa oleh kekuatan yang lebih mendominasi seolah-olah itu menghancurkan kayu busuk. Tubuh Heimu dengan cepat jatuh ke ruang kosong di bawah saat darah segar keluar dari mulutnya. Secara kebetulan, Xiaoyan juga jatuh di bawahnya. Darah segar yang dimuntahkan Heimu berubah menjadi panah darah yang dengan kejam melesat ke arah ruang kosong di sisi lain. Namun, sekelompok api surgawi berwarna putih pekat mengeluarkan embusan, terdengar dan muncul di udara ketika panah darah terbentuk. Itu langsung membakar panah darah menjadi ketiadaan. Namun, pada saat inilah Heimu yang jatuh sekali lagi muncul di atas kepala Xiaoyan. Sudut mulut Heimu menunjukkan senyuman jahat. Matanya menatap Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri di depannya, seolah ingin melahap seseorang. Dia mengulurkan tangannya dan mendarat di wajah Xiaoyan, bermaksud untuk mengendalikan Xiaoyan di tangannya. Namun, saat tangan Heimu hendak meraih Xiaoyan, api surgawi berwarna putih pekat muncul dari permukaan tubuh Xiaoyan dengan suara embusan. Itu menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan di dalamnya. Tangan Heimu kemudian dengan keras menekan api surgawi. Desis-mendesis. Seketika, suara mendesis yang mirip dengan panggangan keluar dari dalam. Yang menyertai suara itu adalah bau samar daging gosong. Wajah Heimu, yang masih memasang senyuman jahat beberapa detik yang lalu, tiba-tiba berubah menjadi sedetik kemudian. Seluruh wajahnya tampak rusak parah. Itu dipelintir menjadi bola, memberinya penampilan yang menakutkan. Setelah mendesis kesakitan, Heimu dengan paksa menarik tangannya. Doki di tubuhnya dengan gila-gilaan keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa kali serangan sengit, dia akhirnya memadamkan bone chilling flame yang masih menempel di tangannya. Jika dilihat lebih dekat, tangannya, yang awalnya hanya tinggal kulit dan tulang, kini menjadi berantakan dan berdarah-darah. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, secara kasar seseorang dapat melihat tulang putih padat di bawah kulit. Ada beberapa lubang berdarah seukuran ibu jari di telapak tangannya. Sekilas, tanpa sadar seseorang akan merasakan hawa dingin di punggungnya. Heimu dengan kuat menahan rasa sakit yang menyayat hati dari telapak tangannya. Niat membunuh yang sangat marah dan dingin muncul di matanya. Dia mengalihkan pandangannya dan langsung menatap Guyu yang sudah muncul di kehampaan. Dia langsung menegur dengan marah. "Apa yang kamu lakukan di sini, HMP?" Sungguh orang yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Tak disangka Dodi yang bermartabat sepertimu ternyata sangat tercela. Kilatan dingin melintas di mata putih pekat Guyu ketika dia mendengar ini. Mulutnya mengeluarkan tawa dingin yang menghina saat dia membuka mulut untuk berbicara. "Haha, dalam hal kehinaan, aku bahkan bukan 1/1000 dari kamu." Bandi belaka sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu karena dianggap hina di hadapan diriku yang dulu. "Apakah aku perlu menggunakan taktik apapun untuk menghadapimu?" Guyu melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Segera, sekelompok besar api dingin tulang dengan cepat menyebar dari ruang kosong di bawah kakinya, menyebar ke area yang luas. Ekspresi Heimu tanpa sadar berubah saat dia melihat serangan ini. Tubuhnya, yang berdiri di ruang kosong, tiba-tiba mundur sejauh 500 km. Baru setelah dia mundur dari area yang ditutupi oleh api dingin tulang,
Dia menatap Guyu dengan wajah ketakutan. Kedua matanya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat serius. Butuh waktu lama kemudian sebelum mulutnya akhirnya berbicara dengan susah payah. Kamu adalah pemilik api pendingin tulang. Baru pada saat inilah Heimu benar-benar mengerti bahwa lelaki tua di depannya ini kemungkinan besar adalah pemiliknya. Jejak aura yang dia rasakan sebelumnya. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan orang tua ini yang telah memasuki tubuh Xiaoyan setidaknya adalah ahli di negara asal? Guyu hanya tertawa dingin ketika mendengar kata-kata dari mulut Heimu. Dia tidak berkomitmen saat dia perlahan mengangkat tangannya yang keriput. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menekannya pada ruang kosong di depannya. Mulutnya berbicara pada saat yang sama. Sego. Begitu dia memberi perintah, pilar api putih muncul dari udara tipis dalam jarak 1000 kaki dari Heimu di ruang ini. Ratusan pilar cahaya terhubung dalam beberapa tarikan napas. Mereka membentuk sangkar api surgawi yang menjebak Heimu di dalamnya. Bersambung ke bab selanjutnya.